Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Syahrial MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Diana Lazwarni. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Aplikasi Bumi Kita dan Tata Surya terhadap hasil belajar siswa pada materi Tata Surya di kelas 6 SD Negeri 10 1776 Desa Sampali. Yang melatar belakanginya yaitu yang pertama dalam proses pembelajaran masih banyak guru yang menggunakan metode ceramah untuk menyampaikan materi pembelajaran. Hal tersebut yang membuat siswa merasa tidak menarik dan bosan selama proses pembelajaran. Yang kedua yaitu hasil belajar siswa di kelas 6 SD Negeri 10 1776 Desa Sampali menunjukkan rendahnya pemahaman mereka pada materi tata surya. Hal ini disebabkan oleh penggunaan metode pengajaran yang monoton dan kurang interaktif yang mengurangi motivasi dan keterlibatan siswa. Identifikasi masalahnya ada tiga. Banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran yang tercermin dari nilai akademik yang terendah. Yang kedua, siswa seringkali kurang terlibat dalam proses pembelajaran yang dapat disebabkan oleh metode pengajaran yang monoton dan kurang interaktif. Yang ketiga, rendahnya motivasi dan keterlibatan siswa dalam menggunakan aplikasi pembelajaran secara maksimal. Mengingat luasnya permasalahan yang ada, maka penelitian ini dibatasi agar lebih terarah. Maka penulis membuat batasan masalah yaitu pengaruh penggunaan aplikasi Bumi Kita dan Tata Surya terhadap hasil belajar siswa pada materi Tata Surya di kelas 6 SD 10 1776 Desa Sampali. Rumusan masalahnya yaitu apakah terdapat pengaruh penggunaan aplikasi Bumi Kita dan Tata Surya terhadap hasil belajar siswa pada materi Tata Surya di kelas 6 SD Negeri 10 1776 Desa Sampali. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan aplikasi Bumi Kita dan Tata Surya terhadap hasil belajar siswa pada materi Tata Surya di kelas 6 SD Negeri 10 1776 Desa Sampali. Manfaat manfaat penelitian pada penelitian ini ada dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kajian teorinya terdiri dari 5 bagian yaitu hakikat belajar, yang kedua pembelajaran IPA di sekolah dasar, yang ketiga media dan aplikasi pembelajaran, yang keempat aplikasi Bumi Kita dan Tata Surya, yang kelima materi Tata Surya dalam kurikulum sekolah dasar. Penelitian relevannya ada dua, yaitu yang pertama Suparmi dan kawan-kawan tahun 2024 dengan judul Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis Unity 3D pada Materi Tata Surya. Yang kedua, Diana Erika tahun 2020 dengan judul Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Android terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 6 pada Materi Pelajaran Tata Surya di MIS 05 Darussalam Kepahyang. Kerangka berpikir, sama-sama diberikan materi tata surya, lalu kelas 6A sebagai kelas eksperimen, kelas 6B sebagai kelas kontrol. Sama-sama diberikan pretest, setelah itu kelas 6A diberikan pembelajaran menggunakan aplikasi Bumi Kita dan Tata Surya, kelas 6B menggunakan model pembelajaran konvensional, lalu setelahnya sama-sama diberikan post-test, lalu dianalisis, lalu dilihat apakah terdapat pengaruh penggunaan aplikasi Bumi Kita dan Tata Surya terhadap hasil belajar siswa kelas 6 SD. Hipotesis. Hipotesis nol atau HO tidak terdapat pengaruh penggunaan aplikasi Bumi Kita dan Tata Surya terhadap hasil belajar siswa pada Tata Surya di kelas 6 SD Negeri 10 1776 Desa Sampali. Yang kedua yaitu hipotesis alternatif atau HA terdapat pengaruh penggunaan aplikasi Bumi Kita dan Tata Surya terhadap hasil belajar siswa pada materi Tata Surya di kelas 6 SD Negeri 10 1776 Desa Sampali. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 10 1776 Sampali, Jalan Irian Barat, Desa Sampali, Medan Estate, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuasi eksperimen dengan desain non-equivalent control group design. Populasi penelitian ini adalah kelas 6A dan kelas 6B berjumlah 40 orang. Sampel penelitian ini menggunakan total sampling. Mengapa total sampling? Karena keseluruhan populasi dijadikan sampel. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tes 2 kali, ada pretest dan post-test. Lalu yang kedua yaitu observasi. Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tes objektif, lalu yang kedua yaitu lembar observasi. Uji instrumen penelitian menggunakan uji validitas tes, di mana bertujuan untuk mengukur setiap butir soal yang akan dipakai saat pretest dan post-test sebelum dan setelah proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu uji reliabilitas tes, di mana untuk mengukur sejauh mana instrumen digunakan dapat menghasilkan hasil yang konsisten pada waktu yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu daya pembeda soal, digunakan untuk membedakan kemampuan siswa yang berkemampuan tinggi dan kemampuan rendah. Yang keempat yaitu uji tingkat kesukaran, yang berguna untuk mengukur sulit atau tidaknya soal, maka dilakukan uji tingkat kesukaran. Teknik analisis data, yang pertama
uji prasyaratan dibagi menjadi dua, ada uji normalitas dengan menggunakan metode Lilliefors, yang kedua uji homogenitas. Yang kedua yaitu uji hipotesis dengan rumus uji T. Yang di mana untuk menguji hipotesis apakah kebenarannya diterima atau ditolak. Jika data penelitian berdistribusi homogen dan normal, maka digunakan rumus uji T. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.